Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan yang sangat tulus, alhamdulillahirabbil alamin. Bahwasanya pada kesempatan hari ini semuanya kita diberikan kesehatan. Apa yang sehat? Mata. Apa yang sehat? Tangan. Apa yang sehat? Kaki. Apa yang sehat? Telinga. Apa yang sehat? Otak, masih bisa berpikir, masih bisa ingat masa lalu, Masya Allah. Apa yang sehat? Lisan, masih bisa bicara, masih bisa berzikir. Apalagi yang sehat? Jantung masih Allah detakkan. Apalagi yang sehat? Paru-paru, aliran darah, Masya Allah, sehat. Kita ini sehat. Oh tapi Kang Asep, lambung saya sedang sakit. Iya, lambung aja. Yang lainnya banyak yang sehat. Karunia Allah begitu banyak. Fokus kita kepada karunia Allahnya, jangan fokus kepada yang kurangnya. Kenapa kita fokus kepada yang kurangnya akhir-akhir ini? Karena banyak baca-baca tentang hal yang menakutkan. Sering cari tahu di Google, sering cari tahu di YouTube tentang penyakit-penyakit yang bukan tenaga kesehatan, tapi cari-cari tahu tentang penyakit. Gimana nggak mumet ya nggak? Bukan ahlinya. Untuk jadi perawat, bidan, dokter aja butuh waktu 3-5 tahun untuk kuliahnya. Nah, jadi sahabat wajar kalau misalkan baru seminggu, 2 minggu, sebulan mencari-cari tahu tentang penyakit, kemudian menyimpulkan sendiri, itulah. Katanya kalau tidak ada gurunya kita mempelajari sebuah ilmu, maka gurunya adalah setan. Setan itu senang banget menakut-nakutin. Ayo nanti jantung, ayo nanti mati kamu, ayo pingsan tuh kan. Tuh kamu baca apa itu, lambung bisa menyebabkan mati, yang bisa menyebabkan jantung, lambung bisa menyebabkan stroke. Aduh, salah total. Itu semuanya salah, sahabat. Kenapa? Karena sedang diotak-atik oleh setan. Setan nggak senang kalau melihat kita tenang. Setan nggak senang kalau kamu melihat kita mencari tahu dari ahlinya. Setan nggak senang kalau kita menjadi ahli zikir. Setan nggak senang kalau kita hidupnya tentram dan bersyukur. Dibuat kita mengeluh. Nah, hati-hati. Iblis setan itu mengajak kita kepada jalan neraka. Maka jangan mau diotak-atik oleh setan sehingga hembuskan ke hati ini. Ada orang-orang yang mengatakan, kamu kena guna-guna, kamu ada yang iri, kamu ada yang ngirim penyakitnya. Udah, beryakin kepada Allah, banyakin sholawat, jangan banyak marah-marah ya, karena setan masuknya pada saat kondisi marah-marah, ketakutan berlebihan, kemudian ketakutan berlebihan, marah-marah, sedih berlebihan, dan mengeluh. Itu setan seneng banget datangnya untuk menggoda hati kita supaya jauh dari Allah, supaya nggak bersyukur, supaya kita kufur. Semakin kufur semakin perbanyak kesusahan kita. Semakin kufur semakin banyak penyakit kita. Kalau nggak percaya coba aja. Semakin sahabat mengeluh semakin ditambah dosa, semakin ditambah kesulitan dan derita kita. Semakin kita bersyukur, cari video-video ataupun bacaan-bacaan orang-orang yang membuat kita semakin ingat dan takut serta bersyukur kepada Allah, yang mengingatkan nikmat-nikmat Allah. Jangan dengarkan, jangan baca hal-hal yang membuat kita jauh dari Allah, dan takutnya bukan karena Allah, takutnya malah terhadap makhluk, tidak takut kepada Allah ya. Cintanya kepada makhluk bukan cinta ke Allah, kemudian berharapnya, bergantungnya ke makhluk bukan berharap bergantung ke Allah. Itulah tanda-tanda kita sedang dikuasai oleh si setan, dan harus ditolak mulai sekarang. Dekati Allah, mulai sekarang banyak sholawat, banyak zikir. Sholawat ini sangat luar biasa. Anda mau sholat, mau doa tanpa sholawat tidak sampai doanya. Maka setiap mau minta kepada Allah sholawat, mau sedekah sholawat dulu, mau makan sholawat dulu, mau salaman sholawat dulu, kemudian mau minum sholawat dulu, mau aktivitas sholawat dulu, kemudian mau tidur sholawat dulu. Maka dengan sholawat itu akan dibentengi kita dari gangguan
jin, gangguan setan, gangguan manusia yang jahat dengan izin Allah, dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena sholawat ini sangat dahsyat, luar biasa. Maka sholawat, ada yang laporan ke saya, Kang Asep, sholawat saya udah 4.000 sehari, Masya Allah. Ada yang 7.500 kemarin yang ketemu saya. Ada yang sudah 15.000 sehari, ada yang 10.000 sehari. Ayo berlomba-lomba sholawat. Sholawat itu mendatangkan perlindungan dan rahmat Allah. Sholawat itu membuat kita diakui oleh baginda Rasulullah, dapat syafaat. Dan bonus sholawat itu disembuhkan, ditenangkan, dibahagiakan. Walaupun belum sehat tubuhnya, tapi dikasih ketenangan, itu lebih bahagia dibandingkan kita sehat tubuhnya tapi hatinya gundah gelisah, penuh ketakutan. Menderita nggak? Wah, menderita, nggak ada enak-enaknya hidupnya, nggak. Nah, oleh sebab itu mulai saat ini seterusnya, sahabat, mari sama-sama untuk bersolawat sebanyak-banyaknya. Pakai mana lupa, pakai ini digital, jangan lupa beli, cuman berapa lah, 10.000, tapi ini manfaatnya dahsyat buat jiwa raga kita, nutrisi jiwa kita. Nih pakai ya. Jadi sholawat yang di hati, setiap detakan jantung harus ada sholawatnya. Itu pun kalau sahabat ingin merasakan nikmatnya kembali hidup, ya, semakin dekat kepada Allah. Ini sakit psikosomatis ini, ansietas ini adalah cara Allah yang paling tepat mengenai kepada orang-orang yang kaya, sombong. Kemudian mengenai kepada orang yang makan riba, mengenai kepada orang yang suka berzina, dikenai sama Allah kepada orang yang suka selingkuh, yang suka pongah, sombong, ujub, riya, takabur, dengki. Nah, dengan penyakit psikosomatis ini insya Allah rontok, insya Allah lunak, insya Allah langsung la haula wala quwata illa billah. Itu pun kalau cara penanganannya benar, kalau misalkan pendekatannya benar, kalau misalkan yang didekati Allah. Kalau misalkan yang didekati bukan Allah, malah minta-minta kepada hal yang kepada makhluk, itu malah semakin hancur, sahabat. Maka mintalah terus kepada Allah, sholat malam lakukan, sholawat lakukan, perbaiki sholat. Dan secara medisnya 3 saja, 4 saja. 1, karbohidrat cukupkan, ya, nasi setiap 2 jam 10 suap. Yang pertama, yang kedua air gula ya, gula pasir ya, atau gula batu. Yang ketiga air putih sejam 1 gelas. Kemudian jalan kaki pagi 100 langkah, sore 100 langkah. Udah, senyum banyakin, tidak akan terjadi apa-apa, ketakutan doang ya. Insya Allah semangat, sehat jiwanya, sehat raganya. Aktivitas lagi, jangan dibiarkan saya kan masih sakit, nanti nunggu 100%. Gak bakal 100%. Sekarang lakukan. Yang penting 4 hal tadi, insya Allah, saya jamin, insya Allah ya, saya jamin insya Allah gak bakal, walaupun takut pingsan, gak bakal pingsan. Yang penting 4 hal ini dilakukan, waktunya yang tepat. Makanan hindari yang saya harus hindari ya, di video yang sebelumnya ya. Insya Allah mudah-mudahan terus kita diberikan kesehatan lahir dan batin. Yang paling penting sehat batin, lahirnya pun ingin sehat kita. Doa terus, karena doa itu akan pasti diijabah, dijadikan pahala, diganti dengan yang lebih baik, dan sesuai dengan doa kita, sesuai dengan minta kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.